Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, alhamdulillah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati, kita kembali memuji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Allah Ta'ala kumpulkan kita di salah satu tempat yang paling Allah Ta'ala cintai. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, ahabbul biqa'i ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang paling Allah Ta'ala cintai di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Maka semoga ketika Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang Allah Ta'ala cintai, dalam rangka melaksanakan ketaatan-ketaatan yang Allah Ta'ala cintai, semoga ini menjadi sebuah tanda Allah Ta'ala mencintai kita semuanya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang betul sampai hari kiamat. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya istiqomah senantiasa di atas sunnah-sunnahnya. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari fikih haji. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai rukun-rukun haji. Maka insyaallah kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini dengan bagian yang kedua, yaitu mengenai fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban dalam ibadah haji. Para ulama mengatakan bahwasanya ibadah haji ini, kewajiban-kewajiban dalam ibadah haji ini ada 5 macam. Ya. Yang pertama adalah ihram dari miqat, kemudian mabit di Muzdalifah, melempar jumrah di hari raya atau di saat Idul Adha, kemudian mabit di Mina dan menjauhi larangan-larangan ihram. Dan sebagai pengingat saja bahwasanya ketika para ulama membagi ibadah, ada fardu, ada rukun, ada sunnah, maka setiap definisi dari rukun, wajib, dan sunnah ini berbeda-beda. Maka rukun ibadah, rukun haji adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Jika seseorang meninggalkan rukun ini, maka ibadah tersebut tidak sah. Perlu diulangi lagi. Maka begitu juga dalam ibadah haji juga sama. Ada hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan. Yaitu, kemarin sudah kita bahas, di antara rukun haji adalah kita melaksanakan wukuf, sa'i, dan tahallul. Maka ini tidak bisa ditinggalkan. Kemudian jika ditinggalkan, maka konsekuensinya ibadah yang kita kerjakan ini, ibadah haji, jika ada seseorang yang tidak haji, tidak umrah, tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban dalam ibadah. Maka dalam ibadah haji ini ada 5 hal yang akan kita bahas dan kita kupas insyaallah pada hari ini. Yang pertama adalah ihram. Ya. Maka orang yang meninggalkan ihram, dia dianggap telah meninggalkan kewajiban haji. Dan ini ihram sudah kita bahas. Maksud ihram di sini adalah ketika seseorang mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan jika dia umrah. Ini hukumnya adalah wajib. Jika seseorang terlewatkan tidak mengucapkan kalimat ini ketika sampai di miqat, maka orang tersebut dianggap meninggalkan ibadah, dianggap meninggalkan kewajiban dalam haji atau umrahnya. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah orang tersebut, ya, jika memungkinkan untuk dikerjakan,
Jika memungkinkan masih untuk dikerjakan, maka orang tersebut wajib mengerjakannya. Jika memang sudah terlewat waktunya, sudah sangat jauh, tidak mungkin mengulangi hal tersebut, maka orang tersebut harus membayarkan dam. Ini konsekuensi dari meninggalkan kewajiban dalam ibadah haji. Jadi meninggalkan syariat haji ini, salah satu ibadah haji ini, amalan haji ini, maka orang tersebut harus membayarkan dam atau mengulangi hal tersebut jika memang masih bisa dikerjakan. Nah, ini sudah kita bahas mengenai ihram, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, maka kita lanjutkan ke yang kedua di halaman ke berapa ini? Ke-13 ya. Mabit di Muzdalifah. Ini fardu atau kewajiban haji yang kedua adalah mabit di Muzdalifah. Dan Muzdalifah ini adalah sebuah tempat yang berada di antara Masjidil Haram dengan antara Mina dan Arafah. Jaraknya dari Masjidil Haram ini sekitar 7 km. Dan Muzdalifah ini adalah termasuk di antara tanah haram. Jadi masih memiliki keistimewaan haram. Jadi tidak boleh tidak boleh untuk mengambil barang temuannya, tidak boleh ditakuti hewan-hewan yang di sana, tidak boleh ditebang rumputnya, tidak boleh dicabut tidak boleh tebang pohonnya, tidak boleh dicabut rumputnya. Maka barang siapa yang melakukan larangan-larangan ini, maka dia terkena kafarat atau dam nantinya ya. Nah, maka Muzdalifah ini adalah kita mabit di Muzdalifah ini adalah ketika kita selesai dari melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi mabit di Muzdalifah ini dikerjakan pada malam ke-10 bulan Dzulhijjah. Jadi malam lebarannya. Setelah jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka kemudian setelah sholat, setelah mendekati maghrib, maka kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Muzdalifah untuk mabit, untuk menginap di Muzdalifah. Nah, mabit di Muzdalifah ini termasuk di antara kewajiban haji. Maka jika ditinggalkan tanpa udzur, pelakunya harus membayarkan dam. Ya, jadi karena ini mabit di Muzdalifah ini adalah termasuk kewajiban haji, maka orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah, maka orang tersebut dia harus membayarkan dam. Dam itu apa? Dam ini adalah menyembelih hewan berupa domba di tanah haram. Jadi ketika kita tidak mampu untuk mabit di Muzdalifah, dan mabit di Muzdalifah ini kata para ulama bagi orang-orang yang mereka karena tidak mampu ya, atau terlambat ketika melaksanakan wukuf di Arafah, karena Nabi memberikan waktu untuk wukuf di Arafah ini adalah sampai terbenam matahari, dan jarak dari padang Arafah sampai ke Muzdalifah ini sekitar 12 kilo. Orang kalau jalan normal tidak ada halangan, jalan normal biasanya 1 kilo itu sekitar 12 sampai 15 menit. Ini dalam kondisi normal, tidak berdesak-desakan. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka di sana ada jutaan manusia. Ya, ada yang jalannya, tentu kita jalan dengan posisi berdesak-desakan ini akan berbeda dengan normal. Maka kalau kita normalnya berjalan 1 kilo itu 12 sampai 15 menit, kalau dalam posisi seperti ini dengan orangnya sangat ramai sekali, mungkin bisa 1 kilo itu 20 sampai 30 menit, bahkan bisa lebih. Ini 12 kilo, berarti bisa sampai berjam-jam.
Ini kalau kita jalan kaki. Kalau kita naik kendaraan, naik bis, ya, maka tentunya bisa lebih lama lagi. Maka kata para ulama, bagi orang-orang yang mereka memiliki uzur, ya, seperti maka cukup bagi mereka untuk melintasi Arafah saja. Yang paling utama tentunya adalah kita mabit, menginap, ya, sebagian besar malam kita minimal sampai dari waktu maghrib sampai waktu pertengahan malam. Ini adalah waktu yang paling afdol. Namun kalau tidak bisa, karena kondisi tadi kita mengalami macet, atau ketika naik bis tadi kita mengalami macet, atau karena memang tidak memungkinkan, ya, maka kemudian kata para ulama, maka diperbolehkan bagi jamaah haji untuk melintasi saja, hanya lewat saja. Ini sudah mencukupi untuk mabit di Muzdalifah. Ya. Jadi bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur, ya seperti orang yang sengaja, saya malas ke Muzdalifah, macet-macetan di sana, mendingan saya nunggu di Arafah, kemudian nanti setelah itu saya pergi ke Mina langsung lempar jumroh. Maka orang seperti ini, kalau seperti ini maka dia wajib untuk membayarkan dam, yaitu menyembelih 1 ekor domba atau kambing di tanah haram. Nah, bermalam di Muzdalifah ini dilakukan setelah wukuf di Arafah dan diam di sana sampai terbit fajar, sebagaimana hadis Nabi, Nabi sallam atal Muzdalifah fa shalla bihal maghrib wal isya wa taja'a hatta idza tala al fajr shalal fajr. Dalam hadis Jabir, Nabi sallam beliau mendatangi Muzdalifah dan beliau menjamak antara maghrib dengan isya dengan jamak takhir. Kemudian beliau berbaring sampai terbit fajar, kemudian melaksanakan sholat subuh di sana. Ini yang paling afdol. Jadi paling afdolnya adalah sampai melaksanakan sholat subuh. Namun barang siapa yang tidak bisa, ya, dan meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam dan tidak kembali lagi ke Muzdalifah, maka dia wajib untuk membayarkan dam. Jadi batas waktunya adalah minimal sampai tengah malam. Kalau sampai tengah malam, sebelum tengah malam jam 11, kemudian dia meninggalkan Muzdalifah dan tidak kembali ke Muzdalifah lagi, maka orang ini wajib untuk membayarkan dam, yaitu menyembelih 1 ekor domba atau kambing di tanah haram. Namun kalau umpamanya, ya, kita datang ke Muzdalifah sampai di Muzdalifah jam 8, kemudian jam 10 kita meninggalkan Muzdalifah, setelah itu kita kemudian kembali lagi jam 11 kita kembali ke Muzdalifah, maka kita tidak membayarkan dam. Namun kalau kita pergi meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam, maka kita wajib untuk membayarkan dam. Ya. Nah, kemudian apa yang disunahkan ketika di Muzdalifah? Maka ketika di Muzdalifah kita disunahkan untuk berjalan dengan tenang. Ketika meninggalkan Muzdalifah atau mendatangi Muzdalifah, kita tidak boleh buru-buru. Jadi, ketika sampai di Muzdalifah atau ketika meninggalkan Muzdalifah di sini, kita harus berjalan dengan tenang. Sebagaimana sabda Nabi, "Alaikum bisakinah." Kalian harus berjalan dengan tenang, tidak boleh buru-buru ketika meninggalkan Muzdalifah. Kemudian, yang kedua adalah menjamak antara maghrib dengan isya di Muzdalifah, dan ini dilakukan dengan jamak takhir. Jadi karena waktu kita di Arafah itu adalah sampai maghrib, sampai menjelang terbenam matahari, dan tadi jarak antara dari Arafah sampai Muzdalifah ini sekitar 12 kilo, maka perjalanannya panjang. Maka yang paling afdol adalah kita menjamak menjamak maghrib dengan isya di Muzdalifah. Dan yang paling afdol lagi adalah kita menjamaknya di tempat namanya Masy'aril Haram. Jadi ada sebuah tempat, ya, ada masjid di Muzdalifah ini yang masjidnya dinamakan dengan Masy'aril Haram. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal Masy'aril Haram. Jika kalian telah selesai dari wukuf di Arafah, maka berzikirlah,
ingatlah Allah Ta'ala indal masy'aril haram, di Masy'aril Haram. Dan Masy'aril Haram ini sebuah tempat yang sekarang dijadikan sebagai masjid. Ini tempat yang paling afdol, paling utama untuk melaksanakan jamak maghrib dengan isya ketika di Muzdalifah pada malam ke-10 Dzulhijjah. Ini yang paling afdol. Tapi kalau tidak bisa, maka karena dengan jutaan manusia tadi, 2 juta lebih manusia, maka tempat ini tidak menampung. Maka kalau tidak bisa untuk di Masjid Masy'aril Haram ini, maka dikerjakan di semua tempat Muzdalifah. Jadi Muzdalifah ini sebuah tempat yang kurang lebih lebarnya adalah sekitar 6 km persegi. Maka kalau tidak bisa sholat di Masy'aril Haram tadi, maka kita sholat di semua tempat, baik di tenda ataupun tempat yang lainnya. Ini yang paling utama adalah kita menjamak maghrib dan isya di Muzdalifah. Tapi kalau tidak mampu, karena tadi perjalanannya macet, kalau kita perkirakan sampai di Muzdalifah ini sudah lewat tengah malam, maka apa yang harus kita kerjakan? Maka kita melaksanakan sholat di tempat di mana kita bisa melaksanakan sholat isya dan maghrib dan isya. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan doa. Dan doa yang diucapkan ketika mabit di Muzdalifah adalah kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang paling dianjurkan, zikir dan doa yang paling dianjurkan ketika berada di Muzdalifah. Jadi memperbanyak takbir dan memperbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diantara doa dan zikir yang perlu diperbanyak ketika berada di Muzdalifah. Kemudian yang keempat adalah mendahulukan wanita dan orang-orang lemah. Jadi bagi kaum wanita yang merasa jalannya pelan, yang merasa sudah tidak bisa berjalan cepat, ya, maka atau orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, sudah lansia, atau orang-orang sakit, maka didahulukan untuk berangkat terlebih dahulu ketika di Muzdalifah. Sebagaimana Nabi SAW beliau mengizinkan istri beliau yang bernama Saudah. Jadi kata Aisyah, Saudah ketika haji bersama Nabi dalam haji wada tahun ke-10, tahun ke-9, ya, maka Saudah beliau minta izin kepada Nabi karena beliau merasa sudah sepuh dan badannya sudah sudah besar, sudah obesitas. Maka kemudian Saudah minta izin kepada Nabi untuk meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam. Jam 1 kemudian Saudah minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berangkat ke Mina terlebih dahulu untuk melempar jumroh. Maka kemudian Nabi mengizinkan Saudah untuk meninggalkan Muzdalifah setelah melewati tengah malam. Maka ini menunjukkan bahwasanya bagi wanita yang merasa lemah, tidak mampu untuk berjalan cepat, atau khawatir jika berdesak-desakan akan menjadikan celaka, maka diperbolehkan bagi para wanita dan orang-orang yang sepuh ini untuk meninggalkan Muzdalifah lebih awal. Kemudian di antara sunnahnya adalah menetap di Muzdalifah sampai subuh. Ini yang paling afdol, ya, menetap sampai subuh. Setelah salat subuh kemudian baru meninggalkan Muzdalifah untuk melempar jumroh Aqobah. Kemudian yang keenam di antara sunnahnya adalah mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh Aqobah pada hari ke-10. Ya, jadi yang paling afdol ketika melempar jumroh ini, karena melempar jumrohnya nanti ada pada hari ke-10 dan hari 11, 12, 13. Maka untuk melempar jumroh yang pertama, yaitu jumroh Aqobah, ini pada hari ke-10 Dzulhijjah, maka ini kerikilnya diambil dan dikumpulkan di Muzdalifah, bukan di tempat yang lainnya. Ini yang paling afdol. Tapi kalau memang tidak mampu, ya, karena mungkin di sana orangnya banyak banget, kemudian kita susah nyarinya,
maka selama di perjalanan dari Musdalifah ke Mina ini boleh kita untuk mengumpulkan batu kerikil tadi. Dan jarak dari antara Musdalifah ke Mina ini sekitar 5 km. Masa selama sepanjang perjalanan 5 kilo ini tidak menemukan 7 kerikil batu, kan nggak mungkin banget itu ya. Jadi yang paling utama mengambil kerikil dari Musdalifah. Kalau tidak menemukannya, maka boleh mengambil dari tanah haram. Ya, jadi sepanjang perjalanan dari Musdalifah sampai ke Mina. Nah, kemudian yang ketujuh adalah berangkat ke Mina setelah sholat subuh sebelum matahari terbit. Jadi setelah sholat subuh kita berangkat menuju ke Mina untuk melempar jumroh. Jadi di Musdalifah ini hanya sebentar saja, hanya 1 malam, atau mungkin separuh malam, atau mungkin hanya numpang lewat saja. Dan ini yang numpang lewat ini hanya bagi orang-orang yang memiliki uzur. Kalau tidak memiliki uzur maka tidak boleh. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kewajiban selanjutnya. Kewajiban selanjutnya adalah melempar jumroh. Melempar jumroh adalah melemparkan batu kerikil di tempat yang telah ditentukan bagi jamaah haji. Ya, jadi tempatnya bukan sembarangan tempat, tapi sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan melempar jumroh ini merupakan salah satu kewajiban haji. Barang siapa yang meninggalkannya, maka hajinya sah dan wajib membayarkan dam. Dan melempar jumroh ini terbagi menjadi 2. Melempar jumroh yang pertama adalah melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan Aqabah pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi melempar jumroh ini ada 4 kali, 3 atau 4 kali. Yang pertama adalah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau pada hari Nahr, pada hari raya, maka yang dilempar hanya 1 saja, yaitu jumroh yang paling besar, yaitu jumroh Aqabah. Kemudian yang kedua adalah melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan Aqabah, dan ini dikerjakan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13. Kemudian mengenai tata cara dalam melempar jumroh, maka jumroh ini ketika melemparnya pun tidak sembarangan. Yang pertama adalah berdiri menghadap jumroh dengan posisi kota Mekah berada di sebelah kanan dan Mina di sebelah kiri. Ya, jadi kita kembali ke halaman 13, kita melihat ke petanya ya. Nah, peta ini, jumroh ini berada di Mina, berada di ujung yang bagian biru, yang paling atas, ujung ke atas itu, yang panjang, yang dekat samping ada tulisannya Masjidil Haram, maka jumroh itu berada di lokasi ini ya, di lokasi yang paling ujung ya, seperti jari seperti ini Bu ya. Nah, ini dia ujung seperti ini lokasi jumrohnya. Nah, maka kita menjadikan kota Mekah atau Masjidil Haram ini berada di sebelah kanan kita dan Musdalifah di sebelah kiri kita. Ya, kita berada di sebelah utara dan kita jadikan jumroh ini berada di depan atau di selatan. Jadi kalau mamanya ya, mamanya ini jumrohnya. Ya, jumrohnya ini, maka kita berdiri di sebelah utara di hadapan jumroh. Ini tata caranya. Jadi pertama kita berdiri menghadap ke jumroh dan menjadikan kota Mekah ini di sebelah kanan dan Musdalifah di sebelah kiri. Yang kedua, bertakbir setiap melemparkan batu kerikil. Bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kita ucapkan sebanyak 3 kali setiap melemparkan batu. 1, kita bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian melempar batu kedua lagi, diulangi lagi membaca zikir ini, bertakbir sebanyak 3 kali sampai selesai ke-7. Kemudian yang ketiga, melempar dengan batu kerikil sebanyak 7 kali. Ya, jadi yang digunakan ini adalah 7 batu kerikil.
Maka jika digabungkan menjadi satu, tidak sah. Jadi ngelempar biar sekalian dikumpulin jadi satu, maka ini tidak sah. Atau dua kali, dua batu langsung lempar sampai jadinya 4 kali lempar, tidak sah. Jadi harus yang dihitung hanyalah satu. Jika kita melempar 2 batu, maka yang dihitung adalah hanya 1 lemparan. Jadi setiap melempar ini hanya dengan 7 kerikil. Ya, satu kali satu lemparan 1 kerikil sampai 7 kali. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah melempar dengan batu, bukan dengan yang lainnya. Karena ada orang yang saking dongkolnya, katanya dulu Nabi Ibrahim, ini syariat melempar jumroh ini Nabi Ibrahim karena diganggu sama setan. Kemudian dilempar sama Nabi Ibrahim, dilempar dengan batu kerikil. Ya, kemudian kita karena dongkol sama setan, kita lempar pakai sendal. Enggak sah. Jadi harus menggunakan batu kerikil. Dan batu kerikilnya ini adalah saja sebesar apa namanya? Jempol kita. Bukan yang sampai 1 kepal. Ya, kalau 1 kepal kena kepala orang, benjol-benjol ya. Maka di sini hanya menggunakan batu kerikil yang besarnya adalah sebesar jempol kita atau jari kita. Nah, maka yang digunakan adalah kita melempar menggunakan kerikil atau batu, tidak boleh menggunakan yang lainnya. Melemparnya pakai sendal, pakai kayu, ya, atau pakai yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang selanjutnya keempat adalah melempar dengan tangan, bukan dengan ketapel atau dengan alat yang lainnya. Ya, karena saking tadi, ya, karena kita mendengar riwayatnya dulu ketika Nabi Ibrahim melempar ketika ingin menyembelih Nabi, putra beliau Nabi Ismail, kemudian diganggu oleh setan, dilempar dengan batu, kemudian kita dongkol, kita dendam sama setan ini, kita lempar pakai ketapel, pakai panahan, maka tidak boleh, harus menggunakan tangan, dan tangan kanan digunakan ya. Kemudian yang kelima melempar menggunakan tangan kanan, dan yang keempat adalah berurutan saat melempar jumroh, memulai dari jumroh ula, jumroh kemudian wusta, dan yang terakhir adalah akobah. Jadi tidak boleh dibalik dari akobah dulu, biar saya kebagian, nanti saya memulai dari akobah dulu biar nanti kosong. Nanti kemudian ke ula, setelah itu baru ke wusta. Maka jika silang-silang seperti ini tidak diperbolehkan, tidak sah. Jadi harus berurutan dari ula terlebih dahulu, baru ke wusta dan akobah. Ini mengenai melempar jumroh. Badal melempar jumroh, ya. Kalau kita tidak mampu untuk melempar jumroh karena suatu hal, karena kita sakit atau karena memang ada hal lain, maka barang siapa yang tidak mampu melemparkan jumroh karena sakit atau uzur yang lainnya, maka boleh digantikan oleh orang lain. Dan yang menggantikan ini boleh dalam kondisi dia ihram ataupun tidak ihram. Dalam penggantinya ini boleh orang yang sudah selesai ibadah hajinya, ya, atau orang yang belum selesai ibadah hajinya. Ya, jadi ketika di mabit di Mina, ya, nanti ada namanya nafar awal, ada namanya nafar tsani. Nafar awal ini adalah ketika seseorang dia sudah meninggalkan Mina pada hari ke-12. Maka boleh bagi orang ini untuk menggantikan orang lain dalam melempar jumroh. Dan ketika melempar jumroh ini, menggantikan sebagai pengganti melempar jumroh ini boleh dikasih biaya, boleh dikasih ongkos, boleh tidak dikasih ongkos. Jadi dengan bayaran ataupun tanpa bayaran. Kita tidak mampu untuk melempar jumroh karena 1-2 hal, kemudian kita minta orang lain untuk menggantikan melempar jumroh, maka boleh orang ini untuk mengambil upah ataupun tidak mengambil upah dari kita dengan sukarela atau dengan bayaran. Namun bagi orang yang menggantikan melempar jumroh ini disyaratkan dia harus sudah melempar jumroh. Kalau belum melempar jumroh maka tidak sah, atau lemparan jumroh ini menjadikan terhitung bagi orang yang melempar jumroh. Ya, jadi kalau umpamanya, ya, ada orang
tidak mampu untuk melempar jumroh Aqabah di hari ke-10 ya, karena kecapean, kemudian tidak bisa berangkat setelah dari Muzdalifah, kecapean tidak bisa melempar jumroh. Kemudian dia nitip sama temannya, nanti tolong lemparkan jumroh untuk saya. Nah kemudian temannya ini ngelempar jumroh, padahal dia belum melempar jumroh untuk dirinya. Maka ketika lemparan jumroh untuk pengganti ini tidak terhitung bagi orang yang digantikan, tapi terhitungnya menjadi milik orang yang melempar. Jadi harus syarat utama bagi orang yang melemparkan jumroh ini, penggantinya adalah orang yang sudah melemparkan jumroh. Ya. Mungkin menjadi pertanyaan, Ustadz, hikmahnya apa sih kita harus melempar jumroh? Kenapa kita harus melempar jumroh? Emang nggak ada yang lainnya apa? Ya, maka kata Imam An-Nawawi, mayoritas amalan-amalan dalam ibadah haji ini mayoritas adalah sesuatu yang tidak ma'qulil makna, tidak dicerna oleh akal kita. Maka ada ibadah-ibadah yang bisa kita cerna maknanya, ada hikmahnya, bisa kita ketahui hikmahnya. Seperti ibadah sholat. Maka ibadah sholat ini hikmahnya adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, kemudian kita merasa butuh dengan Allah. Karena dalam sholat ini banyak doa-doa yang kita lantunkan. Ibadah zakat, maka bisa kita ketahui hikmahnya. Tujuan dari ibadah zakat ini adalah selain untuk membersihkan harta kita, juga untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Ibadah puasa, hikmahnya adalah untuk mengendalikan nafsu kita. Nafsu pengen makan, nafsu pengen minum, nafsu banyak bicara, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Maka ini ditundukkan dengan ibadah puasa. Adapun ibadah haji ini banyak amalannya yang sepertinya tidak masuk akal. Kita disuruh muterin Ka'bah 7 kali. Tujuannya untuk apa? Kemudian ibadah sa'i, bolak-balik dari Safa ke Marwah. Kemudian ibadah melempar jumroh. Ini tujuannya untuk apa? Melempar-lempar batu. Ya, maka kemudian kata Imam An-Nawawi, maka ibadah seperti tawaf, sa'i, kemudian melempar jumroh ini, kata Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya ini bukan sesuatu yang sia-sia, tapi ini adalah menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Para ulama kita mengatakan bahwasanya ibadah itu terdiri dari ada 3 macam. Ada ibadah yang dia dilihat oleh mata manusia, seperti sholat. Maka Allah mengatakan, inni a'datu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la yakhtur ala qalbil bashar. Nabi kita mengatakan, Allah mengatakan dalam hadits qudsi, aku menyediakan bagi hamba-hambaku ya, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah terdengar oleh telinga manusia, belum pernah terbersit oleh akal manusia. Maka kata para ulama, untuk ibadah-ibadah yang sifatnya terlihat oleh mata manusia, maka ini nanti adalah Allah janjikan dengan balasan di surga yang terlihat. Kemudian yang kedua, ibadah-ibadah yang sifatnya terdengar, seperti membaca Al-Quran, zikir. Ya. Maka ini Allah Ta'ala akan sediakan balasan di surga nanti dengan sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Kemudian ibadah yang ketiga, ibadah yang sifatnya tidak masuk akal, yang tidak terlihat oleh manusia, yang tidak masuk akal, maka Allah sediakan balasan dengan sesuatu yang belum pernah terbersit oleh manusia. Bentuknya apa Ustaz? Wallahu a'lam. Karena Allah mengatakan belum pernah terbayangkan oleh manusia. Kalau sudah pernah terbayangkan berarti bukan yang itu. Jadi intinya sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ini Allah sediakan bagi orang-orang yang mereka tunduk dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak masuk akal. Di antara ibadah yang tidak masuk akal juga seperti ibadah wudu. Wudu ini ibadah yang nggak masuk akal. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya, kalau kita wudu ini ya sebuah ibadah yang ta'abudi, yang sesuatu yang tidak masuk akal. Apa namanya dalam ibadah wudu ini? Ya,
Yang membatalkan wudu di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ketika kita pipis, kita kentut, kita buang air besar, ya, ini ketika kita berwudu yang dibasuh bukan tempat tadi, tapi yang dibasuh adalah wajah kita, kemudian tangan kita mengusap kepala kita basuh kaki kita. Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan yang membatalkan wudu, tapi yang diperintahkan adalah kita membasuh wajah kita, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Maka seolah-olah ini tidak ada hubungannya. Namun ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka ini adalah termasuk di antara ibadah yang ghairu ma'qulil makna, yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Maka untuk ibadah-ibadah seperti ini yang tidak bisa dicerna oleh akal kita, maka kata para ulama, ini menjadikan Allah Ta'ala berikan kepadanya dengan sebuah balasan yang tidak pernah terbersit oleh akal kita. Nah, kemudian selanjutnya, kewajiban yang selanjutnya adalah mabit di Mina. Mabit di Mina ini merupakan bagian dari tanah haram, dan yang dimaksud dengan mabit di Mina adalah menetap dan berdiam diri di Mina lebih dari separuh malam pada malam-malam hari tasyrik. Jadi setelah selesai kita melempar jumrah, kita kemudian berangkat ke Mina, menuju ke Mina, dan di Mina ini kita selama minimal 2 hari, maksimal adalah 3 hari. Maka di Mina ini merupakan salah satu kewajiban haji. Orang yang meninggalkan mabit di Mina juga sama, dia wajib membayarkan dam. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan zikirlah, ingatlah Allah Ta'ala pada hari-hari yang ditentukan, yaitu pada hari-hari tasyrik. Dan hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, amma Rasulullah SAW fabata fi Mina wa dhalla fiha thalatha ayyam. Dan Nabi SAW beliau menginap di Mina selama 3 hari. Apa yang mabit di Mina ini hukumnya wajib, maka orang yang meninggalkannya wajib membayarkan dam, kecuali bagi orang yang sakit dan tidak memungkinkan untuk mabit di Mina, dan orang-orang yang melayani jamaah haji. Ya, jadi orang yang diperbolehkan untuk tidak mabit di Mina adalah orang-orang yang mereka sedang sakit atau orang yang melayani jamaah haji. Para petugas haji diperbolehkan bagi mereka untuk tidak mabit di Mina, karena Nabi memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada pamannya yaitu Abbas untuk mabit menginap di Mekah, ya, pada hari-hari Mina min ajli siqayatihi, karena Abbas ini diberikan tugas untuk memberikan minum kepada jamaah haji. Jadi bagi orang-orang yang punya kepentingan, ya, dia punya kepentingan mengurusi banyak orang, maka diperbolehkan baginya untuk tidak mabit, tidak menginap di Mina. Dan orang seperti ini, orang yang sakit di Indonesia itu, yang berangkat dari Indonesia ini banyak yang sudah sepuh-sepuh. Kalau di sana ibadah haji ini sebuah ibadah yang sangat menguras fisik. Mungkin ada orang-orang yang sakit. Ketika sakit ini tidak memungkinkan untuk tidur di tenda Mina, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak mabit dan tidak perlu membayarkan dam. Yang membayarkan dam ini hanyalah orang-orang yang sengaja dan tidak ada hajat, bukan karena mengurusi jamaah haji, bukan petugas haji. Ya, seperti kejadian kemarin, ya, bahwasanya ketika jamaah haji Indonesia mabit di tenda Mina, ini berdesak-desakan. Kalau ada orang mengatakan, saya malas tidur di sini desak-desakan, mendingan saya nginep di hotel saja, lebih enak, empuk, nggak panas. Maka dalam hal seperti ini, maka ini tidak diperbolehkan. Maka orang tersebut wajib untuk memberikan dam. Yang selanjutnya terakhir dari amalan-amalan wajib haji ini adalah tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf yang dikerjakan jamaah haji setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan ingin meninggalkan kota Mekah. Jadi setelah selesai melempar jumrah selama 3 hari, maka kemudian jamaah haji ini memiliki 2 pilihan. Ya, dia tetap tinggal di kota Mekah karena memang
masih ada kebutuhan di sana, atau dia meninggalkan kota Mekah. Maka bagi jamaah-jamaah haji yang sudah menyelesaikan ibadah haji ini dan ingin tetap tinggal di kota Mekah sementara, maka dia tidak perlu melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada ini hanya dikerjakan jika ingin meninggalkan kota Mekah. Dan tawafnya sama seperti tawaf yang lain, seperti tawaf kudung, seperti tawaf ifadah. Maka yaitu sebanyak 7 kali putaran. Jika seseorang ingin meninggalkan kota Mekah setelah melaksanakan ibadah haji, maka dia wajib untuk melaksanakan tawaf wada ini. Ya, maka barang siapa yang meninggalkan tawaf wada, maka dia wajib untuk membayarkan dam. Para ulama mengatakan jika seseorang meninggalkan kota Mekah sebelum dia melaksanakan tawaf dan masih bisa untuk kembali, maka orang tersebut tidak perlu membayarkan dam. Jadi kalau baru sekitar 5 kilo meninggalkan kota Mekah, kemudian dia teringat, tadi saya belum tawaf wada, kemudian maka diwajibkan kepadanya untuk kembali ke kota Mekah melaksanakan tawaf. Kemudian jika sudah melewati masafah qasar, sudah melewati masa sejauh yang bisa mengqasar salat itu sekitar 80 km, maka orang tersebut ya wajib membayarkan dam. Kalau masih kurang dari 80 kilo, maka tidak wajib untuk membayarkan dam jika dia kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan tawafnya, tawaf wadanya. Namun jika tidak kembali, maka dia wajib untuk membayarkan dam, yaitu menyembelih 1 ekor domba. Kemudian ini membayarkan dam ini atau melaksanakan tawaf wada ini hanya bagi laki-laki dan perempuan yang tidak haid. Adapun bagi perempuan yang haid atau nifas, maka boleh meninggalkan kota Mekah tanpa melaksanakan tawaf wada sebagaimana Aisyah. Aisyah ketika beliau selesai haji wada bersama Nabi, maka Aisyah ketika itu dalam kondisi haid. Maka Aisyah tidak melaksanakan tawaf wada. Ya, Nabi memerintahkan kepada Aisyah untuk meninggalkan tawaf wada. Maka ini tawaf wada ini hanya berlaku bagi laki-laki dan wanita yang tidak haid atau tidak nifas. Kita tambahkan sedikit ya. Yang selanjutnya mengenai meninggalkan amalan-amalan ibadah haji. Amalan haji ini terbagi menjadi 3, ada rukun, wajib, dan sunnah. Barang siapa yang meninggalkan sunnah haji, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu membayarkan dam ataupun kafarat. Namun apabila meninggalkan rukun atau wajib haji, maka ia harus membayarkan kafarat dan dam. Nah, yang pertama kita bahas ketika seseorang meninggalkan rukun haji, ya, seperti tawaf ifadah, kemudian wukuf di Arafah dan sa'i, maka jika meninggalkan ihram atau wukuf di Arafah, maka wajib untuk ditunaikan jika masih memungkinkan. Jika masih ada waktunya dan memungkinkan untuk melaksanakan tawaf atau melaksanakan wukuf di Arafah, maka orang tersebut wajib untuk mengerjakannya. Dan jika tidak dikerjakan, maka batal hajinya dan ia wajib menyembelih dam atau tahalul untuk umroh. Ya, jadi diberikan 2 pilihan antara dia membayarkan dam dan mengqadha hajinya, mengulangi hajinya di tahun depannya, atau dia bertahalul dengan tahalul umroh dan ini tidak menjadikan menggugurkan kewajiban umrohnya. Kemudian yang kedua, ya, ketika seorang meninggalkan rukun haji yang berupa tawaf ifadah, sa'i dan mencukur rambut, maka ini bisa diqadha, ya, dan meskipun telah melewati waktunya dan tidak digantikan dengan dam. Jika yang ditinggalkan ini adalah wukuf di Arafah atau meninggalkan ihram, tidak mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka kemudian orang ini dia bisa, kalau memang bisa diulangi, bisa dikerjakan, maka mengerjakannya. Namun kalau tidak mengerjakannya, maka dia mengulangi hajinya dan membayarkan dam. Namun jika yang ditinggalkan adalah tawaf ifadah, sa'i dan tahalul awal, maka orang ini mengqadhanya di
waktu yang lainnya. Ya, jadi kalau umpamanya setelah sampai ke Masjidil Haram, ya, dia tidak melaksanakan tawaf ifadah. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, ya, tidak sa'i, maka orang ini dia wajib untuk menggantinya di kesempatan yang lainnya meskipun bukan di waktu haji. Kemudian meninggalkan fardu haji. Maka meninggalkan fardu haji ini terbagi menjadi dua. Ada meninggalkan salah satu fardu haji, melakukan larangan haji. Maka jika seseorang meninggalkan salah satu fardu haji, yaitu ihram, kemudian melempar jumrah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan tawaf wada, maka diwajibkan baginya untuk membayarkan dam, yaitu dengan menyembelih domba di tanah haram. Jadi bukan di kampung halamannya, bukan di Madinah, tapi menyembelihnya harus di tanah haram. Jika memungkinkan. Namun jika tidak mampu, tidak memungkinkan karena uangnya sudah habis, tidak punya uang lagi, maka digantikan dengan puasa 3 hari saat masih di tanah haram dan 7 hari ketika sampai di kampung halamannya. 3 hari di tanah haram dan 7 hari, jadi puasanya 10 hari jika tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban, membayarkan dam. Jadi kalau memangnya karena memang tidak punya uang untuk membeli domba atau memang dombanya sudah tidak ada sama sekali, maka orang ini wajib untuk berpuasa 10 hari. 3 hari dikerjakan di tanah haram dan 7 harinya dikerjakan ketika dia kembali ke kampung halamannya. Yang kedua adalah melakukan larangan haji. Maka barang siapa yang melanggar larangan ihram seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, memakai wewangian, menutup kepala bagi laki-laki, maka wajib membayarkan kafarat, dan kafaratnya ini 3 pilihan. Jadi tidak dia harus dia bisa memilih. Yang pertama adalah dia menyembelih domba atau memberi makan 6 orang miskin, dan ini harus orang miskin di kota Mekah, bukan di tempat lainnya. Ya, memberi biar irit, ya biar lebih hemat. Kemudian telepon sama keluarganya di kampung, tolong berikan makan kepada 6 orang miskin. Kalau di Mekah kan makanannya lebih mahal. Kemudian biar berhemat, kemudian menelpon keluarganya, tolong belikan makanan nasi padang untuk 6 orang. Maka seperti tidak diperbolehkan. Harus orang miskin di kota Mekah. Dan ini juga berlaku bagi orang haji. Orang yang haji kehabisan bekal, ini boleh diberikan kafarat ini. Jadi tidak harus orang-orang yang minta-minta di Mekah, ini juga bisa diberikan kepada jamaah haji yang miskin. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa selama 3 hari. Dan ini juga dikerjakan di kota Mekah. Ya, jadi dia diberikan pilihan antara ini. Jika kita melanggar berupa mencabut rambut, mencukur rambut kita, atau mencukur kumis, atau mencukur jenggot, atau mencabut bulu ketiak dan sejenisnya, maka kemudian ini diwajibkan untuk memilih 3 hal ini, antara menyembelih domba, memberi makan 6 orang miskin di Mekah, atau berpuasa selama 3 hari. Kemudian selanjutnya adalah melanggar larangan haji, yaitu berhubungan badan saat masih ihram. Maka barang siapa berhubungan badan saat ihram sebelum tahalul awal, ya sebelum wukuf di Arafah, nggak tahan, kemudian dia berhubungan badan dengan pasangannya, maka ini membatalkan ibadah haji dan wajib untuk diqadha hajinya. Jadi orang yang berhubungan badan dengan pasangannya sebelum melakukan tahalul awal ini dilakukan setelah menyembelih hewan kurban. Ya, setelah melempar jumroh awal yang pada hari ke-10 ini kita disunahkan, kita diperintahkan untuk bertahalul, ya. Nah, ini kemudian maka jika dikerjakan sebelum tahalul awal, maka hajinya menjadi batal dan wajib untuk diqadha di tahun berikutnya. Kemudian jika berhubungan badan setelah tahalul awal, ya setelah pada malam-malam mabit di Mina, dia berhubungan badan dengan pasangannya, maka orang ini
wajib untuk membayarkan dam, yaitu menyembelih domba. Nah, kemudian terakhir adalah berburu, melakukan larangan haji yang berupa berburu. Maka jika orang yang ihram melakukan larangan haji dengan berburu binatang darat, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah berburu binatang yang memiliki keserupaan dengan binatang ternak. Ya, bentuknya atau besarannya sama seperti unta, sapi, dan kambing. Maka wajib untuk menyembelih dengan yang setara dengannya dan tidak bisa digantikan atau digabungkan seperti hewan kurban. Jadi kalau umpamanya ada orang melihat jerapah di tanah haram, kemudian diburu. Jerapah ini besar seperti unta. Maka kemudian orang ini, maka dia wajib untuk menyembelih unta. Kalau umpamanya biar lebih irit, kemudian unta itu kan mahal. Unta itu harganya 30 juta lebih atau bahkan sampai 50 juta. Dia kemudian enggak punya uangnya. Biar irit kemudian dia membeli 7 ekor kambing. Ya, kalau kita kurban, kata Nabi kan unta itu bisa untuk 7 orang, sapi bisa untuk 7 orang. Kemudian biar irit, biar lebih hemat, kemudian dia beli 7 ekor kambing. Maka dari seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi harus 1 ekor unta. Kemudian atau binatangnya seperti binatang kelinci. Kelinci ini sama seperti anak kambing yang masih kecil, maka dia juga wajib untuk menyembelih atau membayarkan seharga anak kambing. Ya. Kemudian yang kedua adalah berburu binatang yang tidak memiliki keserupaan dengan binatang ternak. Ya, seperti burung dara. Ada burung dara kemudian dilempar, kemudian dimakan dagingnya, maka ini wajib membayarkan kafarat senilai harga binatang tersebut. Jadi kalau masih ada keserupaan dengan kambing, sapi, dan unta, maka wajib untuk membayar atau menyembelih sapi, kambing, ataupun unta. Namun jika tidak ada keserupaan dalam bentuk dan besarannya, maka ini membayarkan kafarat senilai dengan binatang tersebut harganya. Kalau harganya 1 ekor kelinci, namanya harganya adalah 200.000, maka kita wajib untuk bayarkan 200.000. Kalau burung dara harganya 100.000, maka kita wajib bayarkan 100.000, kita berikan kepada orang-orang yang miskin di kota Mekah. Tapi mungkin ini yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan mengenai wajib-wajib haji atau larangan-larangan haji. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukup sekian. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.